Dimas Pratama, seorang pemuda asal Boyolali, baru saja tiba di Jakarta untuk mengikuti pelatihan TNI yang penuh tantangan. Namun, ketika ia tiba di Terminal Senen, ia tanpa sengaja terlibat dalam perkelahian dengan sekelompok preman yang langsung menantangnya. Letnan Kolonel Surya Wijaya, atasannya, hanya bisa menatap dengan cemas saat Dimas menjelaskan peristiwa itu dan bertekad untuk fokus pada pelatihannya. Namun, saat kisah tersebut terus menghantui Dimas, ia memutuskan untuk melibatkan teman-temannya dalam sebuah aksi mata-mata yang penuh risiko. Drama kehidupan mereka semakin rumit saat mereka menyelidiki sindikat preman tersebut, dan semakin gelap ketika rahasia besar mulai terungkap satu persatu. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Dimas Pratama baru saja turun dari bus yang membawanya dari Boyolali ke Jakarta, merasa terpesona dengan suasana hiruk-pikuk Terminal Senen yang penuh dengan kendaraan, orang berlalu lalang, dan pedagang kaki lima yang sibuk menawarkan dagangan mereka. Ia memandangi sekitar, sedikit kebingungan mencari arah menuju tempat pendaftaran pelatihan TNI, namun tiba-tiba seseorang menepuk bahunya dengan keras, membuatnya tersentak. "Mau kemana, anak kampung?" teriak seorang pria dengan tubuh besar, yang diikuti oleh 5 orang lainnya yang mengelilinginya, menatap Dimas dengan tajam. Saya baru datang untuk pelatihan TNI, jawab Dimas, mencoba terdengar tenang meskipun perasaan gugup mulai merayap. "Pelatihan TNI? Hah, kalau begitu kamu pasti bisa memberi kami sedikit uang untuk makan, kan?" ujar pria besar itu sambil memandangi dompet Dimas yang sedikit terkeluar dari sakunya. Dimas menatap mereka dan menggeleng. "Maaf, saya tidak punya uang lebih." Mendengar itu, salah satu preman lainnya, dengan wajah marah, melangkah maju dan mendorong Dimas ke dinding terminal. "Bilang apa? Uangmu sekarang atau kita urus sendiri." Saling dorong terjadi, dan Dimas mencoba bertahan, meskipun kesulitan karena mereka 6 orang, sementara dia hanya sendirian. Setelah beberapa saat berusaha melawan, Dimas akhirnya terjatuh, wajahnya dihantam dengan keras, dan para preman itu tertawa puas, meninggalkannya begitu saja dengan luka di wajah. Sambil terbaring di lantai, Dimas hanya bisa menggertakkan gigi, menahan rasa sakit dan perasaan malu, memandangi preman-preman itu yang berjalan pergi tanpa rasa bersalah. Setelah beberapa jam, Dimas akhirnya tiba di sekolah TNI, masih dengan wajah yang penuh lebam dan tubuh yang sedikit goyah karena perkelahian di Terminal Senen. Sesampainya di gerbang, ia bertemu dengan Letnan Kolonel Surya Wijaya, yang melihatnya dengan tatapan tajam dan segera menghampiri. "Apa yang terjadi dengan wajahmu, Pratama?" Dimas mengatur napasnya, mencoba sekuat tenaga untuk tetap tenang. "Saya terlibat perkelahian dengan beberapa orang di terminal, Letnan." "Perkelahian? Itu sangat tidak pantas untuk seorang calon prajurit TNI. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" tanya Letnan Kolonel, sambil memandangi Dimas dengan ekspresi serius. Dimas terdiam sejenak, bingung antara melapor atau sekadar mengabaikan kejadian itu demi fokus pada pelatihan. Namun akhirnya ia berkata, "Saya akan fokus pada pelatihan dan tidak akan mengulanginya." Letnan Kolonel Surya hanya mengangguk. "Baik, fokus pada pelatihan, tetapi ingat, TNI tidak boleh mudah terprovokasi." Dimas berjalan masuk ke dalam asrama, meskipun pikirannya masih terganggu dengan kejadian yang baru saja terjadi. Ia duduk di bangku, menunggu untuk memulai sesi pelatihan pertama, namun rasa sakit di wajahnya membuatnya tidak bisa sepenuhnya fokus. Tiba-tiba, beberapa teman sekelas yang baru mengenalnya bertanya tentang lukanya, namun Dimas hanya menggelengkan kepala dan menjawab singkat, "Hanya kecelakaan kecil, tidak masalah." Ketika pelatihan dimulai, Dimas mencoba untuk mengabaikan rasa sakit dan berkonsentrasi pada setiap instruksi dari pelatih, meskipun pikirannya terus dipenuhi oleh wajah-wajah para preman yang masih menghantuinya. Beberapa minggu berlalu, dan meskipun pelatihan berjalan dengan lancar, Dimas tidak bisa melupakan kejadian di Terminal Senen yang selalu mengganggu pikirannya. Dalam sebuah pertemuan santai dengan teman-teman sekelas, Dimas menceritakan kejadian tersebut, dan teman-temannya segera merespons, "Kamu nggak bisa diam saja, kita harus lakukan sesuatu." Dimas merasa hati-hatinya tergugah, namun masih ragu-ragu untuk bertindak. "Tapi kita harus hati-hati, mereka orang berbahaya, kalau kita salah langkah, kita bisa terjebak. Kita harus mencari tahu siapa mereka, siapa yang mereka kerjakan, dan mengungkap semua itu," kata salah satu temannya, Ardi, dengan penuh semangat. Dimas akhirnya setuju,
meskipun hatinya terasa berat. Baiklah, kita mulai menyelidiki mereka, tapi kita harus tetap tersembunyi. Mereka menyusun rencana untuk mengamati para preman, mulai dengan mencari informasi tentang siapa yang sering berinteraksi dengan mereka di Terminal Senen. Setiap hari, Dimas dan teman-temannya pergi ke terminal, menyelinap di antara kerumunan, mencatat setiap gerakan yang mencurigakan, sambil menjaga jarak dari para preman. Dalam pengamatan itu, mereka mulai menyadari bahwa kelompok preman tersebut tidak hanya mengganggu orang biasa, tetapi juga terlibat dalam aktivitas yang lebih besar, yang mereka belum tahu pasti. Mereka bukan hanya preman biasa, ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, kata Ardi dengan cemas, setelah mereka berhasil mengikuti salah satu preman yang masuk ke dalam gudang yang terkunci. Dimas merasa semakin gelisah, karena semakin ia menyelidiki, semakin ia mendekati sesuatu yang lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Keinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang kegiatan preman itu semakin membara di dalam diri Dimas, dan bersama Ardi, mereka memutuskan untuk mendekati salah satu anak buah preman dengan cara yang lebih agresif. Mereka memutuskan untuk mengikuti seorang pria bertato yang sering terlihat membawa barang-barang mencurigakan di sekitar terminal, berharap bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Tanpa diketahui, mereka mulai mengikuti pria itu hingga ke sebuah rumah di kawasan kumuh yang terletak beberapa kilometer dari terminal, dan mereka menyembunyikan diri di balik gerbang. Ini tempat yang aneh, apa yang mereka simpan di dalam sana, bisik Ardi, sambil memandang rumah yang tampak sunyi dan terkunci rapat. Dimas mengangguk pelan. Kita harus sabar, mereka pasti menyembunyikan sesuatu di dalam. Beberapa jam kemudian, mereka melihat pria bertato itu keluar dengan membawa tas hitam besar, dan tanpa berpikir panjang, Dimas memutuskan untuk mengikutinya dengan diam-diam. Mereka menyusuri gang sempit, berusaha tetap tidak terlihat, hingga akhirnya pria itu masuk ke dalam sebuah gedung besar yang tampaknya digunakan untuk operasi ilegal. Kita harus masuk ke dalam gedung itu dan melihat apa yang sebenarnya terjadi, kata Dimas, matanya tajam penuh tekad. Ardi menghela napas berat, tapi kita bisa saja ketahuan. Dimas, ini sudah berisiko tinggi. Dimas menatap Ardi dengan serius. Kita sudah sejauh ini, jika kita mundur sekarang, kita tak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa hari setelah mereka melakukan penyamaran, Dimas dan teman-temannya mulai merasa ada yang janggal, seolah-olah mereka sudah dicurigai oleh pihak kepolisian yang juga mengawasi sindikat preman tersebut. Aku rasa mereka tahu kita sedang mengintai mereka, kata Ardi dengan suara rendah, saat mereka sedang mengamati pergerakan preman yang mulai lebih hati-hati. Suatu malam, saat Dimas dan teman-temannya tengah berada di kawasan yang biasa mereka pantau, mereka tersentak kaget ketika beberapa polisi tiba-tiba muncul dan menangkap mereka. Kami hanya mengamati mereka, ini bagian dari penyelidikan TNI, ujar Dimas dengan tergesa, berusaha meyakinkan polisi yang sudah mulai mengarahkan senjata kepada mereka. Polisi tetap tidak percaya, dan meskipun Dimas bersikeras bahwa mereka hanya mengikuti perintah atasan, mereka tetap dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kita harus menjelaskan semuanya ke atasan, ini sudah semakin rumit, bisik Dimas, merasakan ketegangan yang mulai meningkat di dalam dirinya. Ketika mereka tiba di kantor polisi, polisi segera menghubungi pihak TNI, meminta keterangan lebih lanjut dari Letnan Kolonel Surya mengenai tindakan mereka. Dimas merasa jantungnya berdetak lebih cepat, mengetahui bahwa setiap keputusan yang ia buat kini bisa berujung pada karirnya yang terancam. Sementara itu, polisi mulai meragukan integritas mereka, membuat Dimas semakin tertekan, karena ia tahu Letnan Kolonel pasti akan bertanya tentang keputusan mereka. Ini bukan akhir, kita masih bisa melanjutkan, tapi kita harus hati-hati, pikir Dimas, berusaha menenangkan dirinya sebelum semua menjadi semakin berantakan. Keesokan harinya, Dimas dan teman-temannya dipanggil oleh Letnan Kolonel Surya untuk dimintai penjelasan tentang kejadian yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Apa yang kalian lakukan? Ini bukan cara kita bekerja di sini, bentak Letnan Kolonel, terlihat sangat marah dan kecewa dengan keputusan yang mereka ambil tanpa persetujuan lebih lanjut. Dimas mencoba menjelaskan dengan tenang, kami hanya berusaha mendapatkan informasi lebih banyak tentang sindikat preman itu, Letnan. Namun, Letnan Kolonel tidak terkesan dengan penjelasan mereka dan menilai tindakan mereka terlalu berisiko, merusak nama baik TNI, dan mengancam keselamatan operasi yang lebih besar. Kalian harus belajar dari kesalahan ini, tindakan kalian yang sembrono telah membahayakan lebih dari sekadar penyelidikan ini, kata Letnan Kolonel, matanya tajam penuh penyesalan. Akibatnya, Dimas dan teman-temannya dijatuhi hukuman disiplin yang berat, dalam bentuk pemotongan pangkat dan penempatan tugas administratif selama beberapa bulan. Kami akan menjalani hukuman ini dengan kepala tegak,
"Letnan," jawab Dimas dengan tegas, meskipun dalam hatinya ia merasa kecewa dan terpuruk. Setelah hukuman itu, Dimas merasa bahwa harapannya untuk menyelesaikan kasus ini semakin kabur, namun ia tak bisa menyerah begitu saja. "Aku harus kembali fokus, ini bukan akhir," bisik Dimas kepada dirinya sendiri, bertekad untuk tetap menemukan preman yang telah mengubah hidupnya. Ketika mereka semua keluar dari ruang Letnan Kolonel, Dimas tahu bahwa tantangan berikutnya akan jauh lebih berat dan penuh dengan rintangan. Setelah menjalani hukuman disiplin, Dimas merasa hatinya semakin gelisah, karena jejak preman yang ingin ia tangkap semakin sulit untuk dilacak. "Kita sudah kehilangan banyak waktu, Dimas. Mereka semakin berhati-hati. Sulit sekali menemukan jejak mereka," kata Ardi, menunjukkan rasa frustasi yang sama. Dimas merasakan kegelisahan itu semakin menggerogoti pikirannya. Namun tekadnya untuk menyelesaikan misi ini masih tetap membara. "Mereka pasti masih ada di sekitar sini, hanya saja kita belum cukup cerdas untuk menemukannya," jawab Dimas dengan keyakinan, meskipun ia tahu tugas ini semakin berat. Setiap petunjuk yang mereka dapatkan semakin samar, dan Dimas merasa seolah-olah ada kekuatan lain yang berusaha menghalangi mereka. "Kita harus lebih intensif mencari informasi, lebih dekat dengan mereka, tapi dengan lebih hati-hati," ujar Dimas, berusaha memberi semangat kepada timnya. Namun, di balik semangat itu, Dimas tahu bahwa semakin lama mereka mencari, semakin banyak risiko yang harus mereka hadapi. "Jika kita tidak segera menemukan sesuatu, kita akan kehilangan semuanya," pikir Dimas, merasa tekanan semakin besar di pundaknya. Meski demikian, ia tetap tidak bisa membiarkan preman itu bebas begitu saja, karena Dimas tahu bahwa ini bukan hanya tentang balas dendam, tetapi tentang menyelesaikan masalah yang lebih besar. "Aku tak akan berhenti, kita akan temukan mereka. Aku berjanji," bisik Dimas dalam hati, meskipun ketakutan sudah mulai menyelimuti dirinya. Dimas kembali ke Terminal Senen, tempat pertama kali ia terlibat dalam pertemuan dengan preman itu, berharap bisa menemukan petunjuk baru yang mungkin terlewatkan. "Tempat ini sudah berubah banyak, tapi aku merasa preman itu masih ada di sini," kata Dimas, menatap sekitar dengan penuh kewaspadaan. Ia bertemu dengan beberapa orang yang mengenali preman yang dulu menindasnya, dan mereka mulai berbicara tentang kemungkinan preman tersebut masih sering beroperasi di sekitar terminal. "Dia belum lama keluar dari penjara, mungkin masih sering ke sini," kata salah satu dari mereka. "Dia selalu mengintai, mencari kesempatan." Dimas merasa ada harapan baru, meskipun ia tahu ini bisa berbahaya, karena semakin dekat mereka dengan preman, semakin besar risiko yang mereka hadapi. "Aku ingat betul wajahnya. Dia yang pertama kali menghina aku saat baru sampai di sini," ujar Dimas dengan tegas, menahan amarah yang mulai muncul. Beberapa orang lain mulai memberi informasi yang lebih jelas tentang keberadaan preman itu, membuat Dimas semakin yakin bahwa ia sudah berada di jalur yang benar. "Kita harus lebih hati-hati, jangan sampai ketahuan," kata Ardi, menatap sekeliling, merasa semakin waspada. Mereka mulai mencatat dan merencanakan langkah selanjutnya dengan hati-hati, berharap bisa mengungkap lebih banyak tentang jaringan preman ini. Dimas merasa kembali terhubung dengan misi yang sudah lama ia kejar, dan meskipun penuh risiko, ia tahu ini adalah langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah ini. Dimas kembali ke Terminal Senen dengan harapan tinggi, namun setelah berhari-hari mencari, ia mendapati bahwa jejak preman itu seakan menghilang begitu saja. "Kemana dia pergi? Tidak mungkin dia tiba-tiba lenyap begitu saja," kata Dimas dengan frustrasi, matanya tajam mengamati setiap sudut terminal. Ia merasa seperti berputar-putar dalam lingkaran yang tak berujung, namun tiba-tiba, ia mendapat kabar dari salah satu informan di lapangan bahwa Joko Suryo, bos preman yang dicari-cari, kembali muncul di sekitar wilayah Jakarta. "Joko Suryo kembali ke Jakarta, Dimas. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu besar," kata informan itu melalui telepon, menyuntikkan semangat baru dalam diri Dimas. Dimas segera menghubungi Ardi dan yang lainnya. "Kita harus segera bergerak, ini kesempatan kita." Dalam sekejap, mereka semua sepakat untuk kembali melanjutkan pencarian, meskipun mereka tahu bahwa kali ini, risikonya jauh lebih besar. "Jika kita sampai salah langkah, bisa berakibat fatal," kata Ardi, memperingatkan mereka untuk lebih berhati-hati. Dimas mengangguk, meski di dalam hatinya ada rasa takut yang tak terucapkan. "Kita harus lebih cerdik kali ini, jangan sampai ketahuan." Dengan tekad yang baru, mereka mulai merencanakan langkah selanjutnya untuk menemukan Joko. "Aku akan menangkapnya, kali ini aku tak akan berhenti," pikir Dimas dengan penuh tekad. Setelah beberapa minggu melacak, Dimas dan timnya akhirnya menemukan jejak Joko Suryo, yang kini terlibat dalam sebuah transaksi besar yang melibatkan banyak pihak.
Ini kesempatan kita untuk mendekati dia langsung, kata Dimas, dengan suara berbisik. Tapi kita harus sangat hati-hati. Mereka mulai menyusun rencana, dengan hati-hati mengamati Joko dari jauh, menghindari tindakan yang bisa membuat mereka terbongkar. Ini bukan hanya tentang menangkap Joko, tapi juga mengungkap seluruh sindikat ini, ujar Dimas, matanya tajam mengawasi pergerakan Joko. Dimas menyadari bahwa ini adalah momen yang menentukan, dan jika mereka gagal, mereka bisa kehilangan semuanya. Aku harus bisa mendekatinya, tanpa dia sadar, pikir Dimas, merencanakan setiap gerakan dengan cermat. Namun, di balik kegembiraannya menemukan jejak Joko, Dimas juga merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Kalau kita sampai ketahuan, kita semua berisiko tinggi, kata Ardi, menyadari betapa besar risiko yang mereka hadapi. Meskipun demikian, Dimas tahu bahwa hanya dengan mendekati Joko mereka bisa mengetahui lebih banyak tentang jaringan sindikat yang lebih besar ini. Kita harus siap untuk apapun yang bisa terjadi, kata Dimas, tekadnya tak goyah meskipun beban di pundaknya semakin berat. Dimas dan timnya memutuskan untuk kembali menyamar, kali ini dengan identitas baru agar lebih mudah mendekati Joko Suryo dan orang-orang terdekatnya. Kita harus menjadi orang yang berbeda, semua yang kita lakukan harus terlihat alami, kata Dimas, merencanakan penyamaran mereka dengan hati-hati. Mereka membuat identitas palsu, mengganti penampilan mereka agar tak dikenali oleh orang-orang yang mungkin pernah melihat mereka sebelumnya. Jika kita terlalu mencurigakan, semuanya bisa berantakan, kata Ardi, memperingatkan tim untuk lebih hati-hati. Dimas merasakan tekanan yang semakin berat, karena semakin dekat mereka dengan Joko, semakin sulit untuk menjaga identitas mereka tetap tersembunyi. Semakin banyak yang kita lakukan, semakin besar kemungkinan kita ketahuan, pikir Dimas. Namun ia tahu tak ada jalan mundur sekarang. Tapi kita tidak bisa mundur, Joko harus ditangkap, dan kita harus mendapatkan kepercayaannya, kata Dimas, dengan suara penuh keyakinan. Mereka memulai langkah pertama dalam penyamaran mereka, berusaha menyusup ke dalam jaringan Joko dengan cara yang lebih halus dan terencana. Kita harus sabar dan tetap tenang, jangan sampai terburu-buru, ujar Dimas, berharap agar mereka tidak menarik perhatian lebih dari yang diperlukan. Namun, seiring berjalannya waktu, Dimas merasakan semakin sulit untuk menjaga agar mereka tetap aman, dan ketegangan mulai meresap dalam setiap tindakan mereka. Setiap hari, Dimas merasa semakin tertekan dengan permainan berbahaya yang mereka jalani, karena setiap langkah mereka semakin terperosok dalam risiko yang besar. Ini bukan hanya tentang menangkap Joko, tapi juga mempertaruhkan hidup kita sendiri, kata Dimas, merasa semakin terbelenggu oleh situasi yang semakin pelik. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti petualangan yang semakin membahayakan, dan Dimas mulai merasakan beban mental yang luar biasa. Kita semakin dekat, Dimas, tapi setiap langkah kita bisa berakhir dengan bencana, ujar Ardi, yang juga merasakan tekanan yang sama. Jika kita sampai gagal kali ini, kita bisa kehilangan semua yang kita perjuangkan, kata Dimas dengan suara rendah, menyadari betapa besar risikonya. Tekanan mental semakin menggerogoti mereka, seiring dengan ketegangan yang semakin tinggi. Kami bisa terungkap kapan saja, pikir Dimas, merasa ketakutan yang makin menggelayuti dirinya. Namun, meskipun ketakutan itu hadir dalam setiap langkahnya, Dimas tak bisa mundur. Aku harus terus maju, ini adalah satu-satunya kesempatan kita, katanya dalam hati. Tapi jika kita sampai salah langkah, semuanya akan berakhir buruk, ujar Ardi dengan cemas, seolah-olah mereka bisa merasakan bahaya yang semakin dekat. Dimas tahu bahwa hanya dengan terus maju mereka bisa mencapai tujuan, meskipun resikonya semakin besar. Namun tekad untuk menangkap Joko dan mengungkap sindikat itu tak pernah padam. Aku tak bisa berhenti sekarang, aku sudah terlalu jauh, pikir Dimas, meskipun ketakutan mulai merayapi setiap keputusan yang ia ambil. Joko Suryo semakin waspada, dan mulai merasakan adanya orang yang mengamatinya, meskipun ia belum tahu siapa yang menyusup di sekitarnya. Ada yang mengincar kita, rasanya seperti ada yang mengawasi setiap langkah kita, kata Joko dengan nada khawatir kepada bawahannya. Dimas dan teman-temannya terus melakukan penyelidikan dengan penuh hati-hati, meski mereka tahu bahwa waktu semakin sempit dan mereka mulai terdesak. Jika kita terus seperti ini, kita bisa terungkap kapan saja, kata Ardi, mencemaskan ketegangan yang semakin dirasakan oleh tim. Mereka tak tahu berapa lama mereka bisa bertahan dalam keadaan yang semakin terancam ini, karena setiap kali mereka hampir mendapatkan informasi penting, sesuatu selalu menghalangi mereka. Tunggu dulu, ada yang aneh, kenapa mereka pergi ke arah itu? Bisik Dimas saat ia melihat gerak-gerik mencurigakan dari beberapa orang yang tampaknya bekerja untuk Joko. Mereka semakin dekat dengan kebenaran,
namun semakin banyak penghalang yang muncul, membuat mereka semakin terpojok tanpa tahu jalan keluar. Dimas mulai merasa bahwa setiap langkah yang mereka ambil semakin membuat mereka terperangkap dalam permainan berbahaya ini. Kita harus berhati-hati, satu langkah salah, kita bisa kehilangan jejak, kata Dimas, semakin gelisah dengan situasi yang semakin tidak menentu. Mereka tahu bahwa keberhasilan mereka semakin tipis, tetapi mereka juga menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk membongkar jaringan kriminal yang besar ini. Dimas semakin terkejut saat mengetahui bahwa Joko mulai melibatkan orang-orang penting dalam jaringan kriminalnya, yang membuatnya semakin sulit dijangkau. Ini semakin rumit, Joko sudah mulai bermain dengan orang-orang besar, kata Dimas, menyadari bahwa ini bukan lagi hanya masalah preman biasa. Mereka berusaha mencari cara untuk bisa menghubungi orang dalam yang bisa membantu mereka, namun tidak mudah untuk menemukan seseorang yang bisa dipercaya. Siapa yang bisa kita percaya di sini? Semua orang bisa jadi bagian dari sindikat ini, kata Ardi, menyadari bahwa mereka semakin terisolasi dan terjebak dalam lingkaran yang semakin mengerikan. Dimas merasa semakin terjebak, seolah-olah setiap jalur yang mereka coba selalu berakhir dengan kebuntuan. Kita harus menemukan seseorang yang tahu lebih banyak, tapi siapa? Pikir Dimas, mencari-cari petunjuk yang mungkin terlewatkan sebelumnya. Mereka merasa terisolasi dari dunia luar, tidak tahu lagi siapa yang bisa mereka percayai di tengah-tengah permainan besar ini. Aku sudah merasa seperti sedang dikelilingi musuh, kata Dimas dengan suara parau, merasakan ketegangan yang semakin menggerogoti mentalnya. Semua keputusan yang mereka ambil terasa seperti perjudian besar, dengan risiko yang semakin tinggi. Tapi aku harus terus maju, tidak ada jalan mundur sekarang, pikir Dimas. Meskipun ia tahu bahwa mereka semakin terjepit dalam lingkaran bahaya yang semakin nyata. Dalam upaya terakhir untuk menangkap Joko, Dimas memutuskan untuk bertindak lebih agresif dan mengambil risiko lebih besar, meskipun ia tahu konsekuensinya. Kita harus menghadapinya secara langsung, tidak ada lagi waktu untuk menunggu, kata Dimas dengan tegas, memimpin teman-temannya untuk melakukan tindakan yang lebih berani. Dimas memutuskan untuk mendekati orang-orang terdekat Joko dan mencoba memanfaatkan informasi dari mereka untuk mengungkap jaringan yang lebih besar. Jika kita bisa mendapatkan informasi dari orang-orang terdekatnya, kita mungkin bisa menghancurkan seluruh jaringan ini, kata Dimas, meskipun ia tahu langkah ini akan membawa mereka lebih dekat dengan bahaya. Namun, langkah itu ternyata membawa Dimas ke dalam situasi yang lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Kamu sudah terlalu jauh, Dimas, kata Ardi dengan cemas saat mereka mulai mendekati orang-orang yang terlibat langsung dengan Joko. Dimas merasa jantungnya berdegup kencang, karena setiap keputusan yang ia buat sekarang memiliki konsekuensi yang sangat besar. Kita tidak bisa mundur sekarang, jika kita mundur, kita akan kehilangan semuanya, kata Dimas dengan suara bergetar. Meskipun Dimas tahu bahwa risiko ini sangat tinggi, ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menangkap Joko dan menghancurkan sindikat tersebut. Aku harus terus maju. Meskipun aku tahu betapa berbahayanya ini, pikir Dimas, bertekad untuk tidak mundur meskipun ancaman semakin besar. Ketegangan semakin meningkat ketika Dimas dan teman-temannya akhirnya menemukan bukti yang bisa mengaitkan Joko dengan kasus besar lainnya, yang membuat mereka semakin dekat dengan tujuan mereka. Ini dia, bukti yang kita cari, kata Dimas dengan mata berbinar, menunjukkan dokumen yang ditemukan di tempat yang tersembunyi. Mereka mulai merasa bahwa mereka sudah berada di ambang keberhasilan. Hanya satu langkah lagi untuk membongkar sindikat besar yang selama ini tersembunyi. Kita hampir sampai, tinggal satu langkah lagi, kata Ardi, semakin percaya diri dengan bukti yang telah mereka temukan. Namun, semuanya mulai terancam bocor begitu polisi mulai mencurigai gerak-gerik mereka, dan Dimas merasa semakin terjepit. Polisi sudah mulai mendekati kita harus bergerak lebih cepat, kata Dimas, menyadari bahwa mereka harus segera bertindak sebelum semuanya terungkap. Setiap langkah mereka semakin terancam, dan Dimas merasakan tekanan yang semakin besar seiring dengan semakin dekatnya mereka dengan kebenaran. Jika kita sampai tertangkap sekarang, semuanya akan berakhir, kata Ardi dengan wajah khawatir, menyadari betapa besar risikonya. Dimas tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan, dan jika mereka gagal, mereka bisa kehilangan kesempatan ini selamanya. Kami harus bergerak lebih cepat, sebelum semuanya terlambat, kata Dimas, dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat yang genting, Dimas hampir kehilangan kendali atas situasi ini ketika polisi hampir mengetahui identitas mereka yang sedang menyelidiki Joko. Kita hampir ketahuan, Dimas, polisi mulai mencurigai gerak-gerik kita, kata Ardi dengan wajah pucat, merasa terancam oleh situasi yang semakin mendekat.
Namun, Dimas berhasil meyakinkan Letnan Kolonel Surya bahwa melanjutkan penyelidikan ini adalah langkah yang tepat, meskipun dengan konsekuensi yang sangat besar. Aku tahu ini berisiko, Letnan, tapi ini adalah kesempatan kita untuk menangkap Joko dan menghancurkan sindikatnya, kata Dimas dengan penuh keyakinan. Setelah berpikir matang, Letnan Kolonel Surya akhirnya memberi izin untuk melanjutkan penyelidikan, meskipun dengan peringatan keras. Kamu tahu resikonya, Dimas, jangan terlalu berani. Langkahmu bisa menjadi bumerang, peringatkan Letnan Kolonel dengan nada serius. Dimas merasa beban tanggung jawab semakin berat, namun ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menangkap Joko. Aku akan berhati-hati, Letnan, terima kasih atas kepercayaanmu, kata Dimas dengan suara tegas, meskipun hatinya dipenuhi kekhawatiran. Keputusan itu menjadi titik balik dalam penyelidikan ini, dan Dimas tahu bahwa setiap langkah yang diambil selanjutnya bisa berakhir dengan kegagalan atau keberhasilan. Aku tidak akan mundur sekarang, pikir Dimas, semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar meskipun tantangan yang dihadapi semakin besar. Dimas kembali menghadapi dilema besar ketika ia hampir berhasil menjebak Joko, tetapi ia harus memilih antara melapor kepada polisi atau melanjutkan penyelidikan dengan caranya sendiri. Dimas, kita sudah sangat dekat, haruskah kita melibatkan polisi sekarang? Tanya Ardi, melihat tanda-tanda bahwa mereka sudah mendapat cukup bukti untuk segera melaporkan Joko. Setelah berpikir matang, Dimas memutuskan untuk tidak melibatkan pihak berwenang lebih jauh dan melanjutkan usahanya dengan penuh risiko. Jika kita melibatkan polisi sekarang, kita bisa kehilangan jejaknya. Aku akan lanjutkan sendiri, jawab Dimas, meskipun keputusan ini semakin membuatnya terpojok. Kamu yakin ini langkah yang tepat? Resikonya sangat besar, Dimas, kata Ardi dengan cemas, menyadari bahwa semakin lama mereka bergerak sendiri, semakin banyak bahaya yang mengintai. Tekanan dari berbagai pihak semakin membuat Dimas merasa terpojok, dan ia tahu bahwa pilihan yang ia ambil sekarang akan menentukan nasib mereka semua. Aku tidak bisa menyerah sekarang, kita sudah terlalu jauh, pikir Dimas, meskipun ia tahu bahwa setiap keputusan yang diambil bisa berakhir dengan bencana. Mereka mulai merasakan ketegangan yang semakin berat, namun Dimas tetap pada pendiriannya. Kita harus terus maju, tidak ada pilihan lain. Kita harus bergerak cepat sebelum Joko menyadari kita ada di dekatnya, kata Dimas, semakin yakin bahwa waktu yang mereka miliki semakin sedikit. Ini semua atau tidak sama sekali, gumam Dimas dalam hati, menyiapkan diri untuk menghadapi risiko yang semakin besar. Dimas dan teman-temannya semakin dekat dengan Joko, tetapi mereka tahu bahwa tindakan mereka sudah semakin berbahaya dan berisiko tinggi. Kita sudah terlalu dalam, Dimas, jika kita tidak berhati-hati, kita bisa terjebak dalam jebakan besar, kata Ardi, yang mulai merasakan ketegangan di setiap langkah mereka. Mereka telah terjebak dalam jaringan sindikat besar yang bisa menghancurkan mereka kapan saja, dan mereka tahu bahwa satu kesalahan kecil bisa membuat semuanya berantakan. Aku rasa kita harus bertindak cepat, jika tidak, semuanya akan sia-sia, kata Dimas, merasakan tekanan yang semakin besar di setiap detik yang berlalu. Setiap gerakan mereka semakin diawasi, dan Dimas merasakan bahwa mereka harus menemukan titik lemah Joko secepat mungkin. Jika kita tidak segera bergerak, kita bisa kehilangan kesempatan ini selamanya, kata Dimas dengan tegas, meskipun hatinya dipenuhi dengan kecemasan. Meskipun semakin sulit untuk menghindari perhatian, Dimas tahu bahwa mereka hanya tinggal selangkah lagi untuk menangkap Joko. Satu langkah salah, kita akan jatuh ke dalam jebakan yang lebih besar, pikir Dimas, merasa terperangkap dalam lingkaran yang semakin mengerikan. Namun, Dimas tetap merasa bahwa ini adalah peluang terakhir untuk menghentikan Joko dan sindikatnya yang semakin berbahaya. Aku harus terus maju, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan semuanya, tekad Dimas, meskipun ia tahu bahwa setiap langkahnya membawa mereka lebih dekat pada bahaya yang tak terduga. Dalam sebuah pertemuan yang sangat berbahaya, Dimas hampir tertangkap oleh anak buah Joko yang curiga dengan keberadaan mereka. Awas, mereka tahu kita ada di sini, bisik Ardi panik, melihat anak buah Joko bergerak mendekat dengan cepat. Namun, berkat kecerdikan dan keberanian Dimas, ia berhasil meloloskan diri dengan menggunakan taktik penyamaran dan menyelipkan diri ke dalam kerumunan. Aku berhasil, tapi ini belum selesai. Kita harus cepat membawa informasi ini, kata Dimas, meskipun adrenalinnya masih berdebar kencang setelah hampir tertangkap. Meskipun nyawa mereka hampir terancam, Dimas merasa semakin dekat untuk menangkap Joko dan menghentikan jaringan kriminal yang telah lama meresahkan. Kita berhasil keluar dari sana hidup-hidup, tapi ini bukan akhir. Kita harus segera bergerak, kata Ardi,
yang masih terengah-engah setelah pertemuan berbahaya itu. Dimas tahu bahwa informasi yang ia bawa sangat penting untuk bisa mengungkap sindikat besar yang dipimpin oleh Joko. Ini adalah titik balik, kita tidak boleh lengah lagi, setiap detik sekarang sangat berarti, kata Dimas, semakin yakin bahwa kemenangan semakin dekat. Mereka tahu bahwa sekali lagi, mereka harus menghadapi risiko besar untuk menghentikan Joko dan mengungkap semua kejahatan yang telah diperbuatnya. Aku akan menangkapnya, apapun yang terjadi, pikir Dimas, dengan tekad yang semakin kuat setelah hampir kehilangan semuanya. Setelah berbulan-bulan penuh risiko, Dimas dan teman-temannya akhirnya menemukan titik terang tentang keberadaan Joko, yang membawa mereka pada satu langkah besar. Kita harus cepat, ini kesempatan terakhir kita untuk menangkapnya, kata Dimas, matanya penuh tekad saat merencanakan penangkapan besar-besaran yang melibatkan banyak pihak. Semua bukti yang mereka kumpulkan mengarah pada Joko, tetapi mereka harus menghadapi kenyataan bahwa jaringan ini lebih besar dan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Aku tahu ini akan sulit, tapi kita sudah terlalu dekat untuk mundur, Ardi menegaskan, menyadari bahwa ini adalah saat yang menentukan. Mereka merencanakan penangkapan dengan hati-hati, mengatur peran masing-masing, dan memperhitungkan setiap kemungkinan yang bisa terjadi. Jika kita salah langkah, kita bisa hancur, ujar Dimas, merasakan ketegangan yang semakin membebani dirinya. Mereka juga menyadari bahwa pengkhianatan bisa datang dari mana saja, dan tidak ada yang bisa dianggap remeh dalam operasi ini. Kita akan menang, tapi kita harus tetap waspada, jangan ada yang lengah, kata Dimas, memberikan instruksi terakhir sebelum melakukan penangkapan. Meskipun ketegangan semakin tinggi, Dimas merasa bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk menghentikan kejahatan yang telah meresahkan begitu lama. Mari kita selesaikan ini, demi semua yang telah kita korbankan, Dimas berkata, meskipun ia tahu risiko yang mereka hadapi semakin besar. Dalam rencana penangkapan yang sudah disusun, Dimas merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membalas dendam atas perlakuan preman itu yang telah menghancurkan hidupnya. Aku ingin melihat dia dibayar untuk semua yang telah dia lakukan, kata Dimas dengan suara bergetar, bertekad untuk menyelesaikan semuanya. Namun, di balik persiapan yang matang, Dimas mulai merasakan kegelisahan yang mengganggu, menyadari bahwa semakin dekat mereka dengan Joko, semakin besar risiko yang mereka hadapi. Kesalahan sedikit saja, kita bisa terjebak dan semuanya bisa berakhir, ujar Ardi, yang juga mulai merasakan tekanan yang sama. Dimas merasa cemas, namun tekadnya untuk menghentikan Joko lebih kuat daripada ketakutannya. Aku harus melakukannya, demi semua yang sudah mereka hancurkan. Setiap detik semakin berharga, dan meskipun rencana mereka hampir sempurna, Dimas tahu bahwa kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal bagi semuanya. Aku harus tetap tenang, tidak boleh gegabah, pikir Dimas, berusaha mengendalikan rasa khawatir yang semakin meningkat. Dalam hati, ia tahu bahwa ada banyak hal yang bisa salah, namun ia memutuskan untuk tidak membiarkan kegelisahannya menghalangi langkah mereka. Kita hanya punya satu kesempatan, dan kita harus memastikan tidak ada yang salah, kata Dimas, berusaha meyakinkan dirinya dan teman-temannya. Meskipun penuh keraguan, Dimas merasa bahwa inilah saatnya untuk bertindak, meskipun ketegangan semakin membuatnya tertekan. Pada saat penangkapan akan dilakukan, Dimas dan teman-temannya hampir saja terjebak dalam jebakan Joko yang ternyata lebih licik dari yang mereka duga. Kita terperangkap, ini jebakan, teriak Ardi panik, melihat gerombolan anak buah Joko mengepung mereka dari berbagai arah. Namun, berkat kecerdikan dan ketenangan Dimas, ia berhasil mengarahkan teman-temannya untuk keluar dari situasi itu dengan aman, meskipun sangat tipis. Kita harus mundur, cepat, Dimas memberi perintah dengan tegas, meskipun hatinya berdebar kuat karena hampir tertangkap. Mereka berhasil mengatasi jebakan itu dan hampir berhasil menangkap Joko, tetapi saat mereka sudah hampir mendekat, Joko melarikan diri dengan kecepatan luar biasa. Joko terlalu licik, kita hampir mendapatkannya, kata Dimas dengan frustrasi, merasa kecewa karena peluang yang hampir terlewat begitu saja. Dalam kejaran yang semakin menegangkan, Dimas tahu bahwa ini belum selesai dan mereka harus memikirkan langkah selanjutnya untuk menangkap Joko. Dia akan lari ke tempat persembunyian, kita harus cepat, kata Ardi, berusaha tetap optimis meskipun kegagalan ini memberi pukulan besar. Kita tidak boleh menyerah sekarang, kita harus kejar dia sampai kemanapun dia pergi, ujar Dimas, bertekad untuk tidak melepaskan peluang yang ada. Meskipun kecewa, Dimas merasa semakin yakin bahwa mereka berada di jalur yang benar, dan mereka harus segera melanjutkan pengejaran sebelum Joko menghilang lagi.
Dimas dan teman-temannya akhirnya menemukan jejak Joko yang membawa mereka ke tempat persembunyian yang tersembunyi jauh di luar Jakarta. "Kita sudah hampir sampai, tapi ini pasti akan menjadi pertempuran besar," kata Ardi, menyadari bahwa tempat ini sangat berbahaya. Kejaran ini membawa mereka ke dalam konfrontasi besar dengan jaringan preman yang lebih kuat dan lebih terorganisir dari yang mereka duga. Dalam pertempuran sengit ini, Dimas harus mengorbankan banyak hal, termasuk keselamatan dirinya dan teman-temannya, untuk mencapai tujuannya. "Jangan mundur sekarang, kita sudah terlalu dekat," ujar Dimas dengan suara tegas, meskipun peluru mulai bersiul di sekitar mereka. Saat tembakan terus berdengung, Dimas menyadari bahwa mereka harus bertindak lebih cepat jika ingin menangkap Joko dan menghancurkan jaringan kriminal ini. "Kita harus segera menutup jalan keluar, atau kita akan kehilangannya lagi," kata Dimas, merasa tanggung jawab semakin besar di pundaknya. Dalam suasana yang mencekam, Dimas dan teman-temannya terus maju, meskipun tahu bahwa risiko yang mereka hadapi semakin besar. "Ini mungkin terakhir kalinya kita mengejar Joko. Kita tidak bisa gagal," kata Dimas, semakin mendekati titik puncak konfrontasi. Dengan semua yang dipertaruhkan, Dimas tahu bahwa setiap detik sekarang bisa menentukan nasib mereka semua. Dimas dan teman-temannya akhirnya berhasil memojokkan Joko di sebuah gudang kosong yang gelap. Suasana semakin mencekam dengan hanya suara napas berat yang terdengar. "Ini adalah saatnya," pikir Dimas, berdiri di depan Joko yang terluka, menyadari bahwa ia memiliki dua pilihan besar yang bisa mengubah segalanya. Joko, dengan pandangan penuh kebencian, hanya bisa merintih sambil berkata, "Kamu pikir kamu bisa menang? Ini baru permulaan." Dimas menatapnya dengan penuh tekad, namun hatinya ragu. "Haruskah aku melaporkannya ke polisi, atau akankah aku menyelesaikan masalah ini dengan tanganku sendiri?" Semua yang telah terjadi dalam perjalanan ini membuat Dimas merasa hancur, karena melaporkan Joko berarti menyerahkan segalanya pada sistem yang tidak pasti, sementara menyelesaikannya sendiri bisa berisiko lebih besar. Ardi yang berdiri di sebelahnya, memberikan tatapan penuh harap, seolah menunggu keputusan Dimas yang akan menentukan nasib mereka semua. "Joko harus dihentikan, tapi dengan cara apa?" kata Dimas, hampir berbisik, berusaha menimbang setiap keputusan yang ada di depannya. Ketegangan semakin memuncak, karena setiap detik keputusan ini bisa mengubah segalanya. Mereka bisa menjadi pahlawan, atau bahkan menjadi penjahat di mata banyak orang. "Aku harus melakukannya dengan cara yang benar," pikir Dimas, menyadari bahwa pilihan ini bukan hanya tentang Joko, tetapi juga tentang dirinya sendiri dan siapa ia akan menjadi setelah ini. Dengan berat hati dan ketegangan yang menggantung, Dimas akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan tangannya sendiri, walau tahu bahwa keputusan ini akan menghantui seumur hidupnya. Joko akhirnya tertangkap. Setelah berbulan-bulan penuh konflik dan pelarian, Dimas berdiri di hadapan pemimpin sindikat itu dengan rasa lega yang bercampur dengan beban yang mendalam. "Kita berhasil," kata Dimas, meskipun suara itu terdengar hampa di telinganya, karena kemenangan ini datang dengan harga yang sangat tinggi. Dimas merasakan kehilangan yang mendalam setelah melalui semua konflik ini. Semua pengorbanan, keraguan, dan keputusan sulit yang ia buat selama ini membuatnya merasa seolah tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Saat melihat Joko dibawa ke dalam kendaraan polisi, Dimas merasa suatu kelegaan, namun juga rasa kosong yang membuatnya bertanya-tanya apakah semua ini sebanding dengan apa yang ia alami. "Perjalanan ini telah mengubahku menjadi seseorang yang lebih kuat, tapi aku tidak bisa lagi mengabaikan apa yang telah hilang," pikir Dimas, sambil menatap punggung Joko yang semakin menjauh. Semua yang terjadi sejak ia pertama kali turun di Terminal Senen kini terasa sangat jauh, dan ia tahu bahwa setiap langkah, setiap pilihan, kini membawa konsekuensi yang harus dipikul seumur hidup. "Kami menang, tapi aku juga kehilangan bagian dari diriku dalam proses ini," Dimas berkata pelan, hampir tidak yakin apakah kemenangan ini benar-benar berarti. Meskipun Joko telah tertangkap, Dimas merasa seperti terperangkap dalam rasa bersalah yang membebaninya, bertanya-tanya apakah ada cara lain untuk mengakhiri semua ini. Ia sadar bahwa walaupun keadilan telah tercapai, perjalanan ini meninggalkan luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan penangkapan. Dalam akhir yang dramatis, Dimas menatap masa depan dengan ketidakpastian yang mengarah pada pemahaman baru tentang apa yang sebenarnya ia inginkan dari hidup ini, dan betapa besar tanggung jawab yang datang dengan setiap tindakan yang diambil.